Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu Bapak Max Dajadi Cipta Widianto, Eskom Mkom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Alfiah Amal dengan NIM 2020-31075 dari kelas D. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang materi next signal. Yang pertama, melakukan error detection dan correction. Ada single bit error dan burst error. Nah, soal yang pertama, data yang digunakan di sini adalah nama saya sendiri, nama adalah Alfi dengan 4 karakter atau 4 huruf. Jadi dikonversikan ke binar menjadi data berikut. Nah, selanjutnya untuk error detection dan correction. Di sini kita akan memilih salah satu karakter, yaitu huruf F dari karakter nama yang telah ada di sini. Nah, ada dua tipe error di sini. Yang pertama, single bit error dan burst error. Dimana untuk penjelasan sebelumnya, proses deteksi error ini merupakan suatu cara untuk mendeteksi apakah selama proses transmisi data itu ada bagian yang hilang. Nah, di sini ada dua jenis tipe error yang biasa terjadi. Yang pertama ada single bit error, di mana single bit error ini adalah jika hanya terjadi perubahan satu bit data yang dikirimkan. Nah, di sini contohnya dari data pengirim 0110 0110, kemudian di data penerima menjadi 0111 0110. Jadi di sini kita bisa lihat bit keempat dari masing-masing data itu sudah berubah. Inilah yang dinamakan dengan single bit error. Sedangkan untuk burst error sendiri, yaitu terjadi perubahan 2 atau lebih pada bit data yang dikirimkan. Nah, contohnya ada perubahan pada pengiriman data seperti di layar nah di sini ada 4 bit data yang berubah. Untuk contohnya 01100110 di data pengirim, sedangkan di data penerima itu menjadi 01011010. Jadi 4 bit data yang berubah. Kita seperti yang tadi sebelumnya dikatakan bahwa burst error itu perubahan 2 atau lebih. Nah, itu adalah contoh dari burst error. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah parity check dan two dimensional, di mana parity ini adalah sebuah sistem pendeteksi keadaan error yang menguji integritas data antara sistem komputer dan jaringannya. Nah, untuk parity check sendiri atau check parity menggunakan 9 bit ekstra yang mencakup nilai 0 atau 1. Nah, itu tergantung dari kandungan data dari byte-nya sendiri. Jadi setiap kali sebuah byte itu ditransfer atau ditransmisi, terjadilah yang namanya tes parity bit. Nah, untuk soal kedua, kita masih menggunakan data yang sama, yaitu nama Alfi, ada 4 karakter, seperti soal sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke parity bit, huruf F dari karakter nama. Nah, dari metode dengan tambahan bit parity ini, ada dua cara. Yang pertama ada even parity atau parity genap. Yang kedua ada odd parity atau parity ganjil. Nah, di mana saya jelaskan terlebih dahulu. Even parity di sini adalah bit parity yang ditambahkan supaya banyaknya bit 1 itu tiap karakter atau datanya itu bernilai genap. Nah, contohnya di sini seperti data atau bit yang kita sudah konversikan tadi ada 8. Nah, kita ambil dari huruf F dari karakter nama. 01100110. Nah, sebelumnya kan sudah kita tahu bahwa ada 8 bit. Di sini kenapa 0? Karena sudah
nilai dari bitnya itu sudah 8 yang menunjukkan yang berarti genap, maka kita jika jumlah satu bitnya itu sudah ganjil, jika jumlah bitnya itu sudah genap, maka parity bit yang terletak pada track ke-9 di sini yang saya tunjukkan adalah 0 bit. Itu yang dinamakan dengan even parity atau parity genap. Nah, sedangkan untuk odd parity sendiri atau ganjil, kita masih menggunakan data yang sama. Kenapa di sini kita tuliskan 1? Karena dalam odd parity sendiri, jika jumlah satu bitnya itu sudah ganjil, nah di sini kan untuk nilai awalnya itu bernilai genap seperti yang tadi, ada 8 bit itu adalah genap. Nah, maka parity bit yang terletak pada track ke-9 itu adalah 0. Tetapi kenapa di sini 1? Karena jumlah satu bitnya itu masih genap, maka parity bitnya kita jadikan 1. Selanjutnya, untuk two dimensional. Untuk two dimensional di sini kita masih menggunakan data yang sama, yaitu ada 4 karakter, nama api, sehingga datanya menjadi seperti ini. Nah, di sini kita masih menggunakan data yang sama. Di sini ada parity pada kolom. Parity pada kolom ini yang berwarna pink. Kita bisa lihat ada 3 warna. Ini yang disebut dengan parity pada kolom. Nah, yang berwarna kuning ini yang disebut dengan parity pada baris. Dan yang berwarna hijau di sini yang disebut dengan parity dari kolom dan baris, yang artinya parity pada kolom dan parity pada baris. Nah, di sini terjadi parity wrong, di mana biner 1 atau biner 0 itu berubah menjadi biner 1 seperti yang terlihat pada layar. Nah, sehingga menyebabkan parity wrong. Nah, karena di sini kembali terjadi error color dan parity wrong yang menyebabkan nilai binernya itu berubah, yang tadinya 0 menjadi 1 dan yang 1 menjadi 0. Kemudian selanjutnya di sini sudah dikoreksi, hanya terjadi error color saja, namun sudah tidak ada kesalahan lagi atau no error, yaitu pada baris pertama, yaitu 0 dan 0. Nah, kenapa 1 dan 1? Karena yang terjadi hanya error color, maka berubah menjadi 1 dan 1. Baik, sekian dari penjelasan video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.